Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 811, ditemukan. Dia mengeluarkan rune kehidupannya dan mencoba menyerap petir itu, tetapi ternyata itu mustahil. Petir ungu itu menembus rune kehidupan dan menghantam tubuh Dai Suai, membunuhnya seketika. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah di depan Ye Chen, tempat Dai Suai berada beberapa saat yang lalu. Petunjuknya mengenai kekuatan tersembunyi itu telah terputus. Brengsek, Ye Chen memukulkan tinjunya ke udara. Namun, ada beberapa hal yang dia yakini. Pertama, ada beberapa ahli hebat kuno di pegunungan Kunlun yang sudah mengetahui keberadaan jiwa-jiwa suci ini. Kedua, ada seorang murid ahli kuno yang perkasa di pegunungan Kunlun yang diam-diam memantau situasi di sini. Ketiga, pihak lain telah memasang jebakan, seolah-olah mereka sedang menunggu kesempatan. Kepala Ye Chen mulai sakit. Pandangannya kembali tertuju pada batu hitam itu. Pada saat ini, batu hitam itu telah mengalami sedikit perubahan setelah menyerap kekuatan pedang, dan memancarkan semburan cahaya. Pedang itu sendiri telah berubah menjadi sekeping besi tua dan jatuh ke tanah. Tidak ada lagi jejak spiritualitas darinya. Raja Harimau Hitam membawa Duan Leiren ke pedang besi tua itu. Duan Leiren nyaris tak mampu menopang tubuhnya saat ia turun dari punggungnya. Tuan, kekuatan pedang ini tampaknya telah diserap oleh batu hitam. Duan Leiren mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang itu. Ekspresinya serius saat dia perlahan menutup matanya. Tubuhnya mulai melemah terus-menerus, jadi jelas dia menggunakan semacam teknik untuk memeriksa pedang itu. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Cahaya terang menyambar, dan tiba-tiba, pedang di tangan Duan Leiren hancur menjadi abu, dan ketika angin sepoi-sepoi bertiup, abunya pun terbawa angin, dan tidak pernah terlihat lagi. Duan Leiren menatap Ye Chen dengan ekspresi rumit. Pedang itu memberitahuku sesuatu. Sebenarnya, orang-orang itu sudah lama tahu bahwa benda suci seperti makam samsara ada di dunia. Namun, mereka belum pernah melihatnya. Saat itu, mereka menggunakan jiwa ribuan ahli untuk menyimpulkan nasib dunia, dan dengan demikian memperoleh beberapa petunjuk yang mengarah ke pegunungan Kunlun. Setelah perang kuno itu, mereka tidak pernah menyerah, dan terus mencari benda suci yang dapat mengguncang mereka dan otoritas mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menerima kenyataan. Mereka sudah menyerah, tetapi kemunculanku selama beberapa hari ini telah memungkinkan mereka untuk mendapatkan jalan baru untuk diikuti. Kemungkinan besar tidak akan lama lagi sebelum orang-orang itu benar-benar mengirim orang ke sana. Pada saat itu, mereka tidak akan lagi menjadi orang-orang lemah seperti orang-orang dari Sekte Pedang Jiwa ini, tetapi ahli sejati, yang bahkan mungkin sebanding dengan para ahli di makam samsara. Kamu mungkin aman untuk saat ini, tetapi karena mereka punya cara untuk menekan jiwa-jiwa suci, kamu harus membuat dirimu lebih kuat sesegera mungkin. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Kami tidak bisa melindungimu selamanya. Ye Chen tentu saja menyadari hal ini, jadi dia mengangguk. Namun, pada saat yang sama, dia bertanya, Tuan, kekuatan apa yang kamu bicarakan ini? Dan, di mana mereka? Duan Leiren tidak menjawab. Tubuhnya semakin meredup seiring dengan melemahnya kekuatannya. Efek obat dari pil realitas ilusi kuno telah menghilang, dan dia telah berada di dunia luar terlalu lama. Murid, ada sesuatu yang tidak bisa kusembunyikan darimu. Aku menggunakan teknik untuk menyelidiki beberapa hal tadi, dan menemukan bahwa murid yang disebutkan pemuda itu sebenarnya berasal dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Tuan makam samsara berasal dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun, dan murid salah satu ahli perkasa kuno juga berasal dari keluarga yang sama. Apakah ini takdir? Meskipun aku tidak tahu identitasnya, kamu harus ingat untuk berhati-hati terhadap keluarga Ye. Pasti. Ekspresi Ye Chen berubah drastis saat mendengar perkataan Duan Leiren. Dia tidak menyangka keluarga Ye di pegunungan Kunlun akan terlibat dalam hal ini. Demi membalas dendam kakek dan neneknya, dia dan orang tuanya ditakdirkan untuk melawan keluarga Ye. Namun, melihatnya sekarang, keluarga Ye tidak sesederhana itu. Dengan murid seorang ahli kuno yang perkasa menjaga tempat itu, benar-benar bunuh diri untuk mencoba melakukan serangan apapun tanpa persiapan yang memadai. Guru, saya akan berhati-hati. Duan Leiren mengangguk. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bola petir merah meluap dari telapak tangannya. Murid, sebelum kita berpisah, aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu.
Bola petir merah ini adalah jejak petir esensiku. Di mata para kultivator pegunungan Kunlun, ini dapat dianggap sebagai petir surgawi. Adapun kegunaannya, kamu akan mengerti nanti. Ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan keberadaan makam samsara, bahkan kepada orang yang kamu cintai. Ye Chen mengambil bola petir merah, yang kemudian melayang di atas telapak tangannya. Dia bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebanding dengan api abadi. Ketika Duan Leiren merasuki tubuhnya di paviliun Yibao, bukan kekuatannya yang membuat banyak ahli gemetar ketakutan, tetapi petir surgawi yang menghancurkan apapun dan segalanya. Dengan ini di tangannya, dia memiliki kartu truf yang lain. Ye Chen mengangkat kepalanya dan hendak mengucapkan terima kasih kepada Duan Leiren. Tuan, murid, jangan bersedih. Kita akan bertemu lagi. Fakta bahwa makam samsara memilihmu membuktikan bahwa kau mampu mengubah takdir kita. Selain itu, kekuatan petir surgawi perlu disempurnakan untuk waktu yang lama. Berusahalah sebaik mungkin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok Duan Leiren berubah menjadi titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, yang menyerbu ke tubuh Ye Chen. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, Duan Leiren terlalu lemah setelah terluka parah. Meskipun Lin Qingxuan telah menggunakan tekniknya untuk mencegah cedera dan meringankan rasa sakit, itu hanyalah tindakan sementara. Ye Chen menatap bola petir merah di telapak tangannya dan mengepalkannya sedikit. Dalam sekejap, dia merasakan sensasi robekan yang kuat dari telapak tangannya. Dia tidak dapat menerimanya sama sekali. Tanpa ragu-ragu, dia duduk bersila dan memaksakan setetes saripati darah keluar ke petir surgawi untuk memulai proses pemurnian. Dia yakin tidak akan ada yang datang ke sini untuk beberapa waktu, jadi dia fokus untuk menyempurnakannya sesegera mungkin. Begitu dia berhasil, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Nenek Hua dari Sekte Phoenix Biru. Pada saat yang sama, di hutan bunga persik yang berada jauh di pegunungan Kunlun, terdapat halaman luas yang menempati area seluas 1000 hektar. Halaman itu jauh lebih besar daripada wilayah sebagian besar keluarga di pegunungan Kunlun. Pada plakat di pintu masuk halaman, terukir dua kata. Hai, keluarga. Aura kuno merasuki tempat itu, dan energi spiritual di sini sangat padat. Jauh di dalam halaman, seorang lelaki tua yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Ada ekspresi terkejut di matanya. Bagaimana ini mungkin? Sekte pedang jiwa benar-benar dimusnahkan. Sepertinya sebagian orang tidak bisa duduk diam lagi. Benda itu akhirnya muncul. Ramalan dari 1000 tahun yang lalu itu benar. Aku ingin tahu peran apa yang dimainkan keluarga Ye dalam hal ini. Namun, aku ingin tahu apakah kalian semua atau tuanku yang menang kali ini. Haha. Bab 812, Pengorbanan. Di reruntuhan Sekte Zenlei, seorang pemuda mengenakan topeng dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen mencoba berbagai cara untuk memurnikan petir merah suci di telapak tangannya, namun menemukan bahwa setiap kali dia menyentuhnya, dia akan didorong kembali oleh kekuatan tak terlihat. Seolah-olah dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya sama sekali. Ye Chen membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat kilat merah. Guru berkata bahwa akan butuh waktu lama untuk menyempurnakannya. Berapa lama itu? Atau apakah saya harus mencapai level tertentu untuk bisa mengendalikannya? Begitu dia selesai berbicara, sesosok-sosok elok melayang di depannya. Itu Moning. Tuan Makam, kekuatan petir surgawi itu istimewa sejak awal. Petir itu mengandung kesadaran spiritualnya sendiri, yang sangat berbeda dari rune kehidupan di tubuhmu. Mustahil untuk memurnikannya seperti ini. Namun, jika kamu menggunakan esensi darahmu sebagai pengorbanan, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhmu. Pada zaman dahulu, jika seseorang ingin menaklukkan petir surgawi, kebanyakan orang akan mengorbankan saripati darah orang yang mereka cintai sebelum memurnikannya. Jika orang tuamu kuat, penguasa makam, menggunakan saripati darah mereka akan membuat biaya pemurniannya jauh lebih rendah. Ye Chen menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Mustahil baginya untuk menggunakan saripati darah orang tuanya untuk memurnikan petir suci ini. Petir surgawi itu kuat, namun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang tuanya. Lupakan saja, karena aku tidak ditakdirkan dengan petir suci ini, aku tidak akan memurnikannya untuk saat ini. Tepat saat Ye Chen hendak berdiri, bayangan hitam tiba-tiba menyerbu untuk menyambar petir surgawi. Ye Chen tanpa sadar menghunus pedang surga pembunuh naga, dan bersiap untuk bertarung,
ketika dia menyadari. Itu sebenarnya Little Black. Apa yang dilakukan Little Black? Gemuruh. Dengan suara keras, cakarnya menyentuh petir surgawi, dan kilatan petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya seperti jaring besar. Pada saat yang sama, ia melepaskan setetes esensi darah binatang. Esensi darah binatang buas itu langsung terkoyak dan terbakar oleh kekuatan petir surgawi, dan sepertinya si kecil hitam tengah menderita kesakitan luar biasa. Petir surgawi yang dahsyat tampaknya telah menelan tubuh si hitam kecil, dan bau hangus tercium dari bulunya. Little Black menggunakan esensi darahnya sebagai pengorbanan untuk membantuku memurnikan petir surgawi. Ye Chen tidak menyangka si hitam kecil akan berbuat hal seperti itu. Jika ia harus menahan rasa sakit dan siksaan dari petir suci ini, ia akan mati. Tidak perlu melakukan ini. Ketika Moning melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah. Tuan Makam, Raja Harimau Hitam ini sedikit istimewa. Ia bahkan rela berkorban untukmu. Jiwa sucinya sudah terikat padamu, yang berarti ia memang bisa dianggap dekat denganmu. Binatang yang setia seperti itu sangat langka. Mata Ye Chen menyipit saat mendengar raungan menyakitkan si hitam kecil. Dia segera bertanya, Moning, apakah ada cara untuk menghentikan ini? Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada si hitam kecil? Moning menggelengkan kepalanya. Tuan Makam, begitu ritual pengorbanan sudah dimulai, mustahil untuk menghentikannya. Mengenai konsekuensinya, aku belum bisa mengatakannya saat ini. Itu tergantung pada seberapa besar rasa sakit yang dapat ditahan binatang itu. Jika tidak dapat menahannya, ia pasti akan mati. Namun, jika ia dapat bertahan hidup, ini mungkin menjadi kesempatan baginya. Tuan Makam, sekaranglah saatnya petir surgawi berada pada titik terlemahnya. Cepatlah dan sempurnakan. Jika tidak, semua yang telah dilakukan binatang buas ini untukmu akan sia-sia. Ye Chen melirik Little Black, yang terjerat dan tertelan oleh petir surgawi. Dia menggertakkan giginya dan tidak ragu lagi. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan menyalurkan ki sejatinya ke tangannya. Tangan kanannya meraih petir surgawi dan mulai memurnikannya dengan panik. Petir surgawi yang tak berujung mengalir ke dalam tubuhnya, dan mata serta dantiannya bersinar terang. Awan hitam bergulung di langit, dan kilat menyambar. Sebuah lubang hitam besar langsung terbentuk di sekitar Ye Chen dan Little Black, saat tanah mulai retak. Kekuatan petir di sekitar tubuh Ye Chen semakin kuat, dan tubuhnya mulai berderak. Naga darah, berikan aku kekuatan. Ketika naga darah mendengar suara Ye Chen, ia menukik turun dari langit dan membuka mulutnya untuk melahap petir itu. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar melingkari Ye Chen. Meski begitu, itu masih belum cukup. Ye Chen bahkan merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak karena petir surgawi. Pedang surga pembunuh naga, datanglah. Kilatan dingin menyambar, dan pedang surga pembunuh naga berputar di atas kepala Ye Chen, menangkis sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak cukup. Api abadi, tutupi tubuhku dan lawan petir surgawi. Dengan suara gemuruh, api menyelimuti tubuh Ye Chen, melahap petir yang datang. Api, petir, naga darah, dan niat pedang. Keempat kekuatan itu bekerja sama untuk melawan kekuatan petir surgawi. Segala sesuatu dalam radius 10 mil hancur menjadi reruntuhan akibat benturan dan gelombang kejut. Itu tanah tandus. Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar sana. Kalau tidak, fenomena aneh seperti itu pasti akan menarik perhatian. Si hitam kecil, yang berada di samping Ye Chen, masih berjuang. Raungan harimau itu disertai dengan suara mendesis. Lambat laun, suaranya menjadi semakin lembut, dan matanya mulai meredup. Itu adalah binatang buas, tetapi mustahil baginya untuk menahan petir surgawi. Moning menatap Raja Harimau Hitam dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia ingin membantu, dia tidak mampu mengeluarkan kekuatannya yang terbatas untuk melakukannya. Jika dia melakukannya, dia akan dipaksa meninggalkan dunia ini terlebih dahulu. Kamu setia kepada kepala makam. Setelah kamu mati, aku akan menguburmu dengan layak. Aku harap kamu bisa menjadi seorang kultivator di kehidupanmu selanjutnya dan tidak akan pernah mengalami kejadian seperti itu lagi. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Moning menghilang kembali ke makam samsara. Bagaimanapun, butuh setidaknya beberapa hari untuk memurnikan petir surgawi, jadi tidak ada gunanya membuang-buang energi untuk tetap berada di luar. Raja Harimau Hitam tergeletak di tanah, dan petir surgawi yang tak berujung telah menyambar tubuhnya. Tak lama kemudian, ia akan berubah menjadi abu. Pada saat ini,
Ye Chen memejamkan matanya saat dia terus memurnikan petir surgawi. Dia ingin membantu, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Jika dia menyerah untuk memperbaikinya, maka pengorbanan Little Black akan sia-sia. Waktu menjadi sunyi, seolah berhenti mengalir. Raja Harimau Hitam membuka matanya dengan susah payah seolah-olah sedang menatap Ye Chen untuk terakhir kalinya. Namun, tepat saat ia hendak menutup matanya, batu hitam di saku Ye Chen tiba-tiba terbang keluar dan berputar di sekitar Raja Harimau Hitam. Beberapa detik kemudian, semburan cahaya meletus, dan cahaya 7 warna sepenuhnya menyelimuti tubuh Raja Harimau Hitam. Tubuh Raja Harimau Hitam melayang, dan secara ajaib, cahaya 7 warna membawa tubuhnya ke makam samsara. Moning dan Lin Qingxuan secara alami melihat pemandangan ini, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Senior Lin, mengapa samsara Graveyard membawa tubuh Little Black ke dalam? Apakah entah bagaimana tubuh itu dikenali oleh samsara Graveyard? Makam samsara hanya bisa menampung benda mati selain dari 100 sosok perkasa dan Ye Chen, jadi perubahan mendadak ini tidak dapat dijelaskan. Mata Lin Qingxuan sedikit menyipit. Dia membelai jenggotnya dan melihat ke arah tertentu. Kau lupa satu hal, salah satu dari ahli yang sangat kuat ini memiliki garis keturunan binatang buas yang menentang surga. Bab 813, Transformasi. Mata Moning membelalak. Dia mengikuti arah pandangan Lin Qingxuan dan melihat sebuah batu nisan yang memancarkan cahaya 7 warna. Mungkinkah orang itu? Tapi orang itu seharusnya tidak keluar sekarang. Ekspresi Lin Qingxuan serius. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, apakah seseorang terbangun atau tidak terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah kekuatan kepala makam atau apakah ada energi eksternal yang cukup kuat untuk mengaktifkannya. Yang kedua adalah bahwa beberapa situasi yang melibatkan kepala makam beresonansi dengan ahli di dalam batu nisan. Kalau aku tidak salah, pengorbanan binatang itu pasti telah menggerakkan hati orang itu. Saat kata-kata Lin Qingxuan diucapkan, kekuatan petir surgawi di sekitar tubuh Raja Harimau Hitam ditelan oleh cahaya 7 warna. Hal ini memaksa kekuatan dahsyat petir surgawi berkumpul di tengah alis Raja Harimau Hitam. Batu nisan mulai bergetar hebat, dan tiba-tiba, setetes esensi darah melonjak keluar dari batu nisan dan memasuki dahi Raja Harimau Hitam. Kekuatan petir surgawi dan saripati darah saling terkait saat mereka bertarung untuk mendominasi. Raungan binatang buas yang penuh tekanan memenuhi seluruh makam samsara. Ketika Moning melihat pemandangan ini, mulutnya terbuka sedikit, dan dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli hebat ini akan menggunakan saripati darahnya yang menentang surga pada Raja Harimau Hitam. Garis keturunannya sangat langka di dunia, dan hanya kalah dari garis keturunan naga dewa. Namun, kebenaran ada di depan matanya. Senyum muncul pada ekspresi acuh tak acuh Lin Qingxuan. Keberuntungan kepala makam jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Meskipun binatang buas harimau ini tidak dapat sepenuhnya memurnikan esensi darah yang menentang surga ini dalam waktu singkat, ia pasti akan mengalami transformasi yang luar biasa yang akan memungkinkannya melampaui setiap binatang buas di pegunungan Kunlun. Tentu saja, Ye Chen tidak menyadari semua ini, karena waktu terus berlalu saat ia memurnikan petir surgawi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dengan bantuan keempat kekuatannya, petir surgawi yang ganas itu berangsur-angsur padam, dan akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda penyerahan. Beberapa hari kemudian, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Guntur bergemuruh meskipun langit cerah. Dia mengulurkan tangannya, dan matanya tampak memancarkan percikan petir. Dia menunjuk ke langit dan meraung, petir surgawi, datanglah. Suaranya mengguncang langit, dan awan petir yang bergejolak muncul di langit. Awan petir ini berbeda dari awan petir biasa, karena memancarkan tekanan spiritual. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan dengan ledakan keras, kilat surgawi menyambar. Itu seperti seekor naga suci yang turun ke dunia fana. Ye Chen tahu bahwa petir surgawi itu sangat kuat, tetapi entah bagaimana, itu bahkan melampaui harapannya yang tinggi. Saat kilat surgawi menyentuh tanah, rasanya bagaikan gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Tanah retak dan terbelah menjadi beberapa bagian yang membentang lebih dari 100 meter. Sebuah kawah besar yang dalamnya lebih dari 12 meter terbentuk di lokasi benturan, dan jejak busur petir menyambar di sekitarnya. Busur petir ini cukup kuat untuk melukai bahkan para kultivator alam asal. Saat jantung Ye Chen berdebar kencang, dia merasakan kekuatan yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Darahnya mengalir deras dan dia memuntahkan seteguk darah.
Seluruh tubuhnya terasa sangat mati rasa. Persetan. Apa-apaan ini yang terjadi? Menggunakan kekuatan petir suci sebenarnya akan menyakiti dirinya sendiri. Tuan Makam, ini sangat normal. Petir surgawi hanya dapat dikendalikan oleh para ahli alam asal dan di atasnya, karena tubuh dan dantian mereka cukup kuat untuk menahannya. Namun, Anda hanyalah seorang kultivator alam suci, meskipun Anda lebih kuat dari kultivator alam suci pada umumnya. Kesenjangan antara Anda dan seorang kultivator alam raja asal yang sebenarnya masih terlalu besar. Penjelasan Moning membantu Ye Chen memahami apa yang sedang terjadi. Tampaknya kartu truf barunya ini hanya dapat digunakan dalam situasi kritis. Jika tidak, itu akan lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya. Tetapi, tak peduli apapun, itu tetap merupakan tambahan berharga bagi persenjataannya, dan mungkin berguna dalam pertarungannya melawan Nenek Hua. Tatapan Ye Chen tiba-tiba jatuh pada genangan darah di sampingnya. Matanya perlahan tertutupi oleh lapisan kabut. Tidak peduli apa, si hitam kecil telah mati karena dia, dan bahkan mayatnya pun tidak tersisa. Dia mengira si hitam kecil menurutinya karena telah ditekan olehnya. Namun pengorbanannya membuktikan kesetiaannya. Di masa mendatang, ia mungkin akan berhadapan dengan binatang buas dan binatang iblis lain serta membasminya, namun tidak akan ada lagi binatang yang dapat menggantikan posisi si hitam kecil. Sementara Ye Chen merasa sedih, Moning mengedipkan matanya yang cerah dan terkikik. Tuan Makam, mengapa Anda tidak memasuki makam reinkarnasi? Mungkin akan ada kejutan. Kejutan. Ye Chen menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak mengerti, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Ketika dia tiba di makam reinkarnasi, hal pertama yang dilihatnya adalah si hitam kecil yang terbungkus dalam cahaya 7 warna. Moning, mengapa mayat Little Black ada di sini? Tuan Makam, itu bukan mayat. Apa maksudmu? Moning tidak membuang waktu dan menceritakan semua yang terjadi saat Ye Chen memurnikan petir surgawi. Saat mendengarkan, ekspresi Ye Chen terus berubah. Awalnya, dia bingung, lalu terkejut dan gembira. Maksudmu Little Black bisa diselamatkan? Moning mengangguk ringan. Tuan Makam, tidak hanya ada harapan, tetapi binatang buas ini mungkin akan mengalami transformasi total. Mulai sekarang, garis keturunannya tidak akan sama lagi, karena ia telah mewarisi garis keturunan yang menantang surga dari makhluk yang perkasa. Asalkan diberi cukup waktu untuk tumbuh, kekuatannya pasti akan menggemparkan dunia. Darah Ye Chen mendidih. Apakah ini sebuah berkah tersembunyi? Saat ini, yang paling kurang darinya adalah kekuatan dan waktu. Seiring berjalannya waktu, ia akan memiliki naga darah yang terwujud, serta Little Black yang telah berubah. Setelah itu, dia akan mampu menghancurkan segalanya, tak peduli apakah itu Nenek Hua atau Sekte Dao. Mungkin dia bahkan cukup kuat untuk menyelidiki murid dari keluarga Ye di pegunungan Kunlun. Ye Chen mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, cahaya yang sangat menyilaukan hampir membutakannya. Itu berasal dari cahaya 7 warna di sekitar tubuh Little Black. Samar-samar, dia bahkan bisa mendengar auman binatang buas, yang berbeda dari auman harimau biasanya. Auman ini penuh dengan tekanan, dan tampaknya mengandung kekuatan garis keturunan yang unik. Setelah 1 menit penuh, cahaya akhirnya menghilang, dan sosok bayangan hitam memenuhi bidang penglihatannya. Ketika mereka melihat lebih dekat pada sosok bayangan hitam itu, Moning dan Ye Chen terkesiap. Apakah ini masih harimau hitam? Tubuhnya besar sekali, dan tampak bagaikan binatang buas yang mampu menelan langit. Penampakannya berubah total, membuatnya mirip kilin. Taringnya ganas, bagaikan pisau tajam. Tanduknya sebanding dengan tanduk naga dewa. Tidak ada rasa takut dalam tatapan matanya yang tajam dan menakjubkan. Kukunya tebal dan kuat, berlapis baja seperti batang baja yang saling terkait. Sungguh megah. Auranya membuat orang di sekitarnya merasakan penindasan. Sialan. Pada saat ini, Ye Chen hanya bisa menggunakan kata itu untuk mengungkapkan emosinya. Apakah ini masih Little Black yang sama yang dikenalnya? Bab 814, Hitam Kecil atau Emas Kecil. Tentu saja, Little Black dulu cukup menakutkan dan ganas untuk mengintimidasi banyak ahli di negeri pembantaian, tetapi penampilannya sekarang berada pada level yang sama sekali berbeda. Malah, hanya dengan melihatnya saja bisa membuat orang tunduk padanya. Siapa yang berani menghalanginya? Yang paling penting, auranya terlalu mengerikan. Tepat saat Ye Chen mulai bersemangat, Moning berkata dengan heran, ini tidak benar. Meskipun ada garis keturunan binatang buas yang menentang surga, tidak mungkin ia bisa menjadi sekuat ini secara tiba-tiba.
Bagaimanapun, tubuh binatang buas tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh binatang buas itu terus menyusut. Ia menjadi semakin kecil, dan auranya juga berkurang seiring dengan itu. Ini, akhirnya, berhenti. Ketika Ye Chen melihat Little Black yang baru, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Perbedaannya terlalu besar. Di manakah binatang yang mengagumkan itu sebelumnya? Bagaimana ceritanya ia berubah menjadi seukuran kucing telapak tangan? Matanya yang berbulu dan berair menatap penasaran ke arah Ye Chen. Karena bulunya agak kuning, penampilannya tidak jauh berbeda dengan kucing oranye yang bisa ditemukan di mana-mana di Huaxia. Namun, jika seseorang memperhatikan dengan ama, orang akan menyadari bahwa mata anak kecil ini dipenuhi dengan kecerdasan. Bulunya juga sangat istimewa. Bila perlu, bulunya bisa berubah menjadi duri. Apakah kamu sekarang Little Black, atau Little Yellow? Ye Chen akhirnya tenang dan bertanya dengan heran. Ketika makhluk berbulu di depannya mendengar nama Little Yellow, itu menjadi sedikit marah, seolah-olah telah dihina. Bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. Namun, raungan lemahnya terdengar tidak berbeda dari suara kucing. Lupakan saja, si hitam kecil. Tidak peduli apapun warna atau ukuran tubuhmu, baguslah kalau tidak terjadi apa-apa padamu. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Sayang sekali, aku berharap kau masih bisa bertarung, tapi sekarang tampaknya mustahil. Begitu Ye Chen selesai berbicara, makhluk berbulu itu berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jelaslah bahwa si hitam kecil ingin menantang perkataan Ye Chen dan memberinya pelajaran. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Ini sudah cukup untuk membuat makhluk berbulu itu terbang, atau begitulah yang dia pikirkan. Tuan Makam, hati-hati. Tanpa diduga, Moning berteriak kaget. Hati-hati, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Dia hanya memperhatikan dengan tenang saat si berbulu. Si hitam kecil mengulurkan kaki merah jambunya. Itu sedikit lucu. Namun, ketika tangannya menyentuh kaki makhluk berbulu itu, petir menyambar dan kekuatan penghancur tersalurkan melalui lengannya. Mustahil. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Kekuatan ini jauh melampaui alam Raja Suci, dan sangat kontras dengan tubuh si kecil. Tanpa ragu, dia melepaskan semua kekuatan di dantiannya dan bahkan menggunakan rune kehidupannya. Namun, itu sia-sia. Kekuatan benturannya benar-benar membuatnya terpental, dan dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Kuat, sangat kuat. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan ditempatkan dalam kondisi menyedihkan seperti itu oleh makhluk seukuran kucing. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan penuhnya, ini tidak masuk akal. Kekuatan ledakan orang ini jauh melampaui alam Raja Suci, dan mungkin bahkan telah mencapai patokan alam asal. Makhluk berbulu itu melompat ke tubuh Ye Chen dan menjilati lehernya dengan lidahnya yang merah muda seolah sedang pamer. Apakah kamu benar-benar si hitam kecil? Ye Chen tersadar kembali. Meong, suara yang mematikan pikiran terdengar di telinganya. Ye Chen akhirnya merangkak kembali berdiri. Si berbulu itu meringkuk di atas Ye Chen. Bahu Chen terlihat sangat nyaman. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi bulumu telah berubah dari hitam menjadi kuning, dan warnanya sangat mirip dengan kucing jingga di Huaxia. Sepertinya aku harus mengganti namaku menjadi si jingga kecil, atau mungkin si emas kecil. Ketika makhluk berbulu itu mendengar Ye Chen mengatakan bahwa dia menyerupai kucing oranye, matanya berubah tajam dan penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia mulai memancarkan jejak nol petir. Ye Chen segera mengoreksi dirinya sendiri. Jangan salah paham, bagaimana kucing oranye bisa dibandingkan denganmu. Tapi mulai sekarang, aku akan memanggilmu Little Gold untuk saat ini. Makhluk berbulu itu mengangguk dan tertidur di bahu Ye Chen. Pada saat ini, Lin Qingxuan, yang selama ini diam, muncul di samping Ye Chen. Murid, sekarang dia adalah binatang buas purba. Sekarang dia terlihat lemah karena masih dalam keadaan awalnya, tetapi kekuatannya luar biasa. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah dari Raja Binatang untukmu. Binatang buas purba ini harus mengalami 7 transformasi dalam hidupnya. Setiap kali, ia akan terlahir kembali, dan penampilan serta kekuatannya akan berubah drastis. Ketika mencapai transformasi ke-7, ia akan menjadi Raja Binatang Buas, melahap langit dan bumi, mengejutkan dunia, dan bahkan dapat berubah. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Ye Chen terkejut. Dia menatap Little Gold dengan penuh harap.
Mungkinkah bentuk akhirnya adalah bentuk yang baru saja dilihatnya sebelum menyusut? Dia baru saja akan bertanya kepada Lin Qingxuan bagaimana cara membantu Little Gold berevolusi ketika Lin Qingxuan berkata, sudah beberapa hari, dan kompetisi kalian akan segera dimulai. Apakah kamu yakin tidak ingin keluar? Ekspresi Ye Chen berubah drastis saat mendengar ini. Kompetisi jenius pegunungan Kunlun. Jika dia terlambat, dia akan kehilangan hak untuk berpartisipasi. Penampilannya di sini sangat penting bagi kebangkitan Sekte Dewa Medis, dan bahkan sangat berarti baginya. Ia pernah dikeluarkan dari arena, dan ia telah menderita penghinaan besar berkat penampilan pertamanya dalam kompetisi. Sudah saatnya untuk membalas penghinaan itu dengan lebih menarik. Ini ada hubungannya dengan Sekte Dewa Medis dan reputasinya sendiri. Ia bersumpah akan membuat kedua nama itu bergema di seluruh pegunungan Kunlun. Jalannya menuju kebesaran akan dimulai saat itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Ye Chen meninggalkan makam samsara. Dia melirik Little Gold, yang duduk malas di bahunya, dan bertanya, apakah kamu masih bisa berubah menjadi tunggangan? Little Gold menyesuaikan tubuhnya dan pergi tidur. Dia mengabaikan Ye Chen. Tak berdaya, Ye Chen hanya bisa berjalan kaki. Karena tidak tahu jalan, ia harus bertanya arah di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, di kota Qianjue, pegunungan Kunlun. Pedang es raksasa itu menembus tanah dari langit, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Hari itu, saat Moning turun ke dunia, kata-kata kemarahan dan peringatannya mengguncang pegunungan Kunlun. Terlebih lagi, pedang es yang dia tanam di sini belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Tempat ini awalnya tandus, dan 10 mil di sekitarnya adalah dataran. Tidak ada nilai yang bisa dibicarakan di sini. Namun, karena banyak sekte ingin menjilat ahli kuno yang misterius itu, mereka semua berkumpul di sini, dan bahkan mengubah tempat ini menjadi kota baru. Hanya dalam beberapa hari, gedung-gedung tinggi bermunculan di mana-mana, dan mereka bahkan mendirikan formasi pelindung kota. Di sana terdapat hotel, toko, pasar, dan area pemukiman. Selain itu, tempat ini tiba-tiba ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan kompetisi jenius pegunungan Kunlun. Bab 815, Penghinaan. Di Qianjue Plaza, ada arena besar di tengahnya, dan 10 arena kecil di sekitarnya. Setiap arena dilindungi oleh suatu formasi. Area di luar arena itu seperti stadion. Tempat itu penuh sesak dengan tribun dan kursi penonton, dengan para petani yang keluar masuk berbondong-bondong. Ada hampir beberapa ratus sekte di sini. Selain beberapa sekte papan atas yang enggan berpartisipasi, sebagian besar sekte telah datang. Beberapa tidak memilih untuk berpartisipasi, tetapi hanya sekadar menyaksikan lahirnya seorang jenius baru yang sedang naik daun. Ngomong-ngomong, aku penasaran apa yang akan menarik kali ini, tanya seseorang. Tentu saja akan ada beberapa hal menarik untuk disaksikan, tetapi saya khawatir itu tidak semenarik kompetisi 5 atau 6 tahun lalu, di mana Ji Siking mengalahkan semua lawannya dengan mudah dan dinobatkan sebagai putri kesayangan surga. Sejak saat itu, nama Ji Siking bergema di seluruh pegunungan Kunlun. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Ji Siking begitu kuat meskipun begitu cantik. Surga terlalu tidak adil, dan membuatnya terlalu sempurna, kata seorang kultivator wanita dengan marah. Aku penasaran siapa di pegunungan Kunlun yang punya kualifikasi untuk merebut hatinya. Kalau saja Ji Siking tiba-tiba menyukaiku suatu hari nanti. Meski itu hanya mimpi, aku rela. Jangan pernah berpikir tentang itu. Siapa yang tidak tahu kepribadian Ji Siking? Dia seperti Dewi Es. Di seluruh pegunungan Kunlun, berapa banyak lawan jenis yang berhasil mengucapkan lebih dari 10 kalimat kepadanya. Kerumunan itu terdiam. Tiba-tiba, seseorang angkat bicara. Benar-benar ada satu. Apakah kau ingat sampah dengan akar fana bernama Ye Chen itu? Kerumunan orang terkejut ketika kata-kata itu diucapkan, tetapi mereka langsung mencibir. Siapa yang tidak tahu tentang sampah dari Sekte Dewa Medis itu? Sekte Dewa Medis sudah menolak. Mereka sudah tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini selama bertahun-tahun, dan kurasa kau tidak bisa menghitung tahun di mana bocah itu mencoba berpartisipasi, tetapi dikeluarkan dari arena. Anak itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sungguh lelucon. Jika bukan karena Ji Siking, aku khawatir dia sudah lama meninggal. Tidak perlu ada sampah seperti dia untuk hidup. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah membenturkan kepalaku dengan sepotong tahu dan meninggal. Kudengar Sekte Dewa Medis menjadi incaran Sekte Dao dan telah menghilang. Sudah beberapa tahun ini aku tidak mendengar tentang sampah akar fana itu.
Jangan katakan lagi. Jika Jisiking mendengar tentang ini, kita tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Juga, ku dengar Jisiking memiliki status khusus kali ini. Dia adalah juri sekaligus kontestan. Dia akan menjadi juri untuk beberapa ronde pertama, tetapi akan mendapat bye dan bertanding di ronde terakhir sebagai peserta. Kerumunan orang menghirup udara dingin. Mereka terkejut dan diam-diam menghentikan pembicaraan, tidak berani mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, sampah dengan akar fana itu memiliki Jisiking yang mendukungnya. Meskipun hubungan antara keduanya tidak diketahui, ada cukup banyak contoh tindakan Jisiking yang melindunginya sehingga membuat banyak orang tidak berani menyentuhnya. Saat ini, di suatu sudut, ada beberapa orang berdiri dengan cemas. Ini hampir merupakan lokasi terburuk di alun-alun, dan hanya ada sedikit atau tidak ada kursi di sini. Jika Ye Chen ada di sini, dia tentu akan menyadari bahwa orang-orang ini adalah rekan-rekan seperguruannya dari Sekte Dewa Medis, yang datang dari puncak Qingxuan. Xiao Bi, Old Sue, dan yang lainnya. Mereka tentu tahu bahwa Ye Chen mewakili Sekte Dewa Medis dalam kompetisi ini. Meskipun mereka tidak optimis tentang peluangnya, guru mereka, Duan Huai'an, telah meminta mereka untuk ikut. Akan tetapi, pada saat ini, bukan saja guru tidak ada di sana, tetapi Ye Chen juga tidak terlihat dimanapun. Apa-apaan ini yang terjadi? Sebentar lagi, periode pendaftaran akan berakhir. Xiao Bi mondar-mandir dengan cemas, matanya tertuju pada pintu masuk. Masih belum ada tanda-tanda mereka berdua. Ye Chen bilang dia akan keluar untuk melakukan sesuatu. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Kalau tidak, berdasarkan kepribadiannya, dia tidak akan terlambat. Old Sue menepuk bahu Xiao Bi dan menghiburnya, Xiao Bi, kuharap Ye Chen tidak datang. Jika dia datang, aku khawatir situasinya akan semakin berbahaya. Aku akui bahwa kekuatannya telah meningkat pesat sejak saat itu, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan antara para jenius dari berbagai sekte. Sekte kita bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai sekte, dan reputasi kita sudah mencapai titik terendah. Jika Ye Chen dikeluarkan dari arena lagi, saya khawatir kita tidak akan bisa meninggalkan puncak Qingxuan di masa mendatang. Xiao Bi melirik Old Sue dan mengangguk setuju. Pihak lainnya benar. Saat mereka berdua sedang berbicara, beberapa orang yang lewat mendengar pembicaraan mereka. Orang-orang ini berasal dari Sekte Phoenix Biru, meskipun mereka hanyalah murid sekte luar yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka datang ke sini untuk pamer. Lagi pula, ada seorang jenius dari Sekte Qian Phoenix yang ikut serta dalam kompetisi itu. Jika perwakilan mereka dapat masuk ke posisi 3 teratas, mereka juga akan dapat menikmati kejayaan sekte tersebut. Beberapa di antara mereka berjalan ke arah Xiao Bi, Old Sue, dan yang lainnya dengan penuh minat, kemudian sudut mulut mereka melengkung membentuk senyuman. Ekspresi Xiao Bi, Old Sue, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka berhenti berbicara dan tidak berani menatap kelompok orang ini secara langsung. Oh, aku tidak menyangka orang-orang dari Sekte Dewa Medis masih hidup. Beraninya kau datang ke Qianjue Plaza. Seorang pemuda berambut pendek mengejek mereka secara terbuka dan lantang. Berkat ini, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, kata-kata Sekte Dewa Medis terlalu menarik perhatian, terutama setelah percakapan awal itu. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Wajah Suetua dan Xiao Bi langsung memerah. Mereka menundukkan kepala dan menatap tanah seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Mereka terus menggosok-gosokkan tangan mereka dengan gugup. Mereka juga tidak bisa berkata apa-apa sebagai tanggapan, karena kelompok murid sekte luar semuanya adalah kultivator alam suci atau lebih kuat, sedangkan mereka berdua bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai kultivator. Kelompok orang ini jelas-jelas ada di sini untuk mencari masalah. Jika mereka berbicara gegabah, mereka pasti akan terseret ke dalam rencana jahat pihak lain. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak mendengar sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Akan tetapi, kelompok itu tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan untuk pamer ini berlalu begitu saja. Pemuda berambut pendek itu menarik perhatian semua orang. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Suetua. Tindakan ini tampak seperti sapaan biasa, tetapi menyebabkan organ dalam Suetua terasa sangat sakit. Mengapa seorang pria menundukkan kepalanya seperti seorang gadis? Atau apakah Sekte Dewa Medis hanya memiliki pengikut perempuan? Oh benar, sepertinya aku ingat bahwa ada sesosok sampah yang ditendang keluar arena oleh seorang saudara senior dari Sekte Qian Phoenix kita.
Coba kupikirkan, siapa namanya tadi? Oh, aku ingat sekarang, Ye Chen. Begitu dia mengatakan ini, para pengikut sekte luar di sekitarnya tertawa. Ketika Xiaobi mendengar hinaan itu, dan melihat rasa sakit di wajah Old Sue, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengangkat kepalanya untuk menjawab, jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah Qianjue Plaza. Selain di arena, tidak ada yang diizinkan untuk bertarung. Pemuda berambut pendek itu tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya, menempelkan satu jari di dagu Xiaobi. Ada wanita yang begitu kuat di Sekte Dewa Medis. Aku tidak tahu bahwa sekte murahan seperti Sekte Dewa Medis menyembunyikan wanita yang begitu cantik dan kuat. Kata-kata sembrono ini membuat wajah Xiaobi menjadi pucat. Bab 816, diganggu. Xiaobi tanpa sadar mundur, ingin melepaskan diri dari cengkeraman pihak lain. Namun, dia menyadari bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apa? Mencoba lari. Pemuda berambut pendek itu tertawa dingin, kau hanya semut rendahan. Apa kau pikir Sekte Dewa Medis masih sama seperti dulu? Kalian hanya ingin dipermalukan dengan datang ke sini. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekerasan, karena Sekte Dewa Medis milikmu tidak layak. Namun, meskipun aku melakukannya, lalu kenapa? Ada seorang tetua dari Sekte Qian Phoenix di antara para juri. Menurutmu juri lainnya akan berpihak pada siapa? Kami atau kalian sampah? Hahaha. Pemuda berambut pendek itu menikmati perasaan superioritas. Di Sekte Qian Phoenix, dia hanyalah sosok kecil. Namun, di hadapan Sekte Medical God, dia merasa seperti ahli yang tak tertandingi. Xiaobi menggigit bibirnya dan berjuang sekuat tenaga. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat pada saat ini, Sue Tua mengeluarkan setetes esensi darah dan mengumpulkan ki sejatinya. Sebuah belati muncul di tangannya. Dia memutar belati itu dan menebaskannya ke arah lengan pemuda berambut pendek itu. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia bisa melihat Xiaobi dipermalukan? Belati itu berkilauan dingin dan merobek udara. Pemuda berambut pendek itu menyipitkan matanya. Dia melepaskan pegangannya dan Xiaobi terjatuh terlentang ke tanah. Dasar kau ceroboh, beraninya kau menyerangku. Pemuda berambut pendek itu mendengus dingin dan mengulurkan tangan untuk mengambil belati Old Sue. Kaca, belati itu hancur, dan pemuda berambut pendek itu mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi dan melepaskan tendangan bertenaga ki sejati ke arah Old Sue. Wah, bagaimana Old Sue bisa menahan kekuatan sebesar itu? Sekte Dewa Medis pada awalnya bukanlah sekte seni bela diri, dan Duan Huai'an tidak pernah mengajarkan seni bela diri kepada mereka sebelumnya. Sue Tua hanya belajar seni bela diri secara otodidak dan entah bagaimana berhasil mencapai alam kenaikan abadi. Kesenjangan antara dirinya dan para pengikut sekte seni bela diri ini terlalu besar. Tubuhnya terlempar keluar, dan jejak kaki berwarna merah darah muncul di dadanya. Jika tendangan ini sedikit lebih kuat, dadanya pasti akan hancur dan dia akan mati. Sue Tua, ekspresi Xiaobi berubah drastis. Dia segera mengambil pil dan memberikannya kepada Sue Tua. Jarum-jarum perak terus-menerus keluar. Dia nyaris berhasil menstabilkan luka Old Sue dengan keterampilan medisnya. Aku baik-baik saja, lupakan saja. Ye Chen tidak akan datang hari ini. Ayo pergi. Kita tidak bisa mempermalukan Sekte Dewa Medis. Sue Tua meludahkan seteguk darah saat dia mengatakan ini. Selain di arena, tidak ada seorang pun yang bisa bertarung di Qianjue Plaza. Pemuda berambut pendek di depannya jelas-jelas telah melanggar aturan, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Mereka hanya menonton, seolah-olah menonton sesuatu yang benar-benar normal. Dia tahu bahwa aturan tidak berarti apa-apa bagi yang kuat. Sekte Dewa Medis tidak layak untuk ditegakkan aturannya. Matanya merah, tapi kalaupun dia marah, apa gunanya? Status Sekte Dewa Medis sekarang seperti ini di Pegunungan Kunlun. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Kejayaan sekte itu di zaman dahulu sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya ejekan dan kehancuran. Mata Little Bee dipenuhi air mata saat dia mengangguk. Tubuh mungilnya membawa Old Sue yang terluka, dan mereka hendak meninggalkan kota Qianjue ketika beberapa sosok menghalangi jalannya. Apa aku bilang kau boleh pergi? Sampah ini hampir memotong tanganku tadi, dan dia masih berani pergi. Pemuda berambut pendek itu mencibir. Xiaobi menatap pemuda berambut pendek itu dan berkata, Sekte Dewa Medis kami tidak punya dendam dengan Sekte Qian Phoenixmu, jadi mengapa kau tidak membiarkan kami pergi? Jika kau terus bersikap seperti ini, aku akan pergi ke pengadilan.
Pemuda berambut pendek itu melirik ke arah Sue tua yang terluka dan membuka kakinya. Matanya penuh dengan penghinaan. Karena si cantik kecil sudah berkata begitu, aku tidak akan menyiksa kalian berdua. Selama kalian berdua merangkak di bawah selangkanganku, aku tidak akan mempersulit kalian. Tidak terlalu banyak yang diminta, kan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiaobi tidak dapat menahannya lagi dan menamparnya. Apa? Suaranya terdengar sangat jelas. Orang-orang ini bisa menghina mereka, tetapi tidak dengan sekte Dewa Medis. Dia tidak memiliki kekuatan dan telah menahannya selama ini. Namun, saat ini, kemarahan di hatinya telah melampaui batas dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Pemuda berambut pendek itu jelas tidak menyangka Xiaobi akan menamparnya. Dan gagal bereaksi. Ketika dia sadar kembali, kemarahan memenuhi hatinya. Dia adalah murid sekte Qian Phoenix. Dibandingkan dengan sampah-sampah dari sekte Dewa Medis, dia jauh lebih unggul. Namun, banyak orang telah menyaksikannya ditampar oleh seorang wanita lemah, jadi bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di depan umum di masa depan. Dasar jalang busuk. Ki sejatinya meletus, dan telapak tangannya melesat maju. Jejak telapak tangan merah langsung muncul di pipi Xiaobi, dan tubuhnya jatuh ke tanah lagi. Saat Sue tua berada di punggungnya, dia juga terpengaruh oleh kekuatan serangan itu, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Xiaobi merasakan sakit di pipinya, namun saat dia hendak berdiri, telapak tangan lain melayang ke arah kepalanya. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan jika mengenai sasaran, akan berakibat fatal. Jelas saja, pemuda berambut pendek dari sekte Qian Phoenix itu benar-benar dibutakan oleh amarah. Melihat serangan mendekat, Xiaobi menutup matanya dan menunggu. Pada saat kritis ini, suara wanita pelan terdengar dari belakang pemuda berambut pendek itu. Seorang murid luar sekte Qian Phoenix berani mengabaikan aturan dan menyerang orang lain. Ekspresi pemuda berambut pendek itu berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, dia menyadari bahwa seorang gadis kecil telah muncul di depannya. Gadis kecil itu memegang sekantong keripik kentang di tangannya, dan menatapnya dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, gadis kecil itu menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang energi yang dahsyat meletus. Pemuda berambut pendek itu terpaksa mundur 10 langkah. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia berkata dengan marah, "Siapa kamu? Beraninya kamu menghalangi?" Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, salah seorang temannya menutup mulut pemuda berambut pendek itu dan berbisik di telinganya, "Gadis itu adalah Jilin." "Jilin yang mana?" Pemuda berambut pendek itu masih linglung. Kakaknya Ji Siking. Mendengar ini, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia tetap diam dan menundukkan kepalanya. Dia berkata kepada beberapa orang di belakangnya, "Ayo kembali ke area sekte." Melihat mereka hendak pergi, Jilin berkata dengan dingin, "Apakah aku bilang kalian boleh pergi?" Sekelompok murid sekte luar benar-benar bertingkah angkuh dan sombong. Pemuda berambut pendek itu berhenti, wajahnya pucat. Dia berbalik dengan kaku dan menatap Jilin. "Jilin, sekte Dewa Medislah yang memulai langkah pertama. Mereka sendiri yang menyebabkan ini. Apakah kamu berencana untuk melanggar aturan dan menyerang?" Meskipun Jilin adalah orang yang lugas, dia masih tahu aturan Qianjue Plaza. Selain itu, kakaknya telah memberitahunya berkali-kali hari ini untuk tidak membuat masalah. Karena itu, dia tidak akan merusak reputasi kakaknya. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Mereka berdua adalah temanku. Kalau kalian ingin pergi, mintalah maaf." Bab 817, dia tidak ada di sini. Mengapa? Bagaimana mungkin pemuda berambut pendek itu meminta maaf? Dia menolak. "Karena aku Jilin. Bukankah itu alasan yang cukup? Tentu saja, kau tidak perlu meminta maaf. Aku tidak akan mempersulitmu sekarang, aku juga tidak akan mengambil tindakan. Namun, setelah kompetisi berakhir, aku akan secara pribadi pergi ke sekte Qian Phoenix bersama saudara perempuanku untuk mencarimu. Apakah kau pikir sekte Qian Phoenix akan melindungi murid sekte luar yang tidak berguna?" Ancamannya dingin dan sombong, tapi begitulah cara Jilin melakukan sesuatu. Dia memiliki hubungan baik dengan Ye Chen, dan Ye Chen telah menyelamatkannya, jadi wajar saja jika dia harus membantu sekte Dewa Medis melampiaskan amarah mereka. Wajah pemuda berambut pendek itu memucat saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tidak berani bertaruh apakah Jilin benar-benar akan melakukannya atau tidak. Pada akhirnya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, menundukkan kepalanya, dan berkata seperti nyamuk, "Maafkan aku." Setelah mengatakan itu,
Dia hendak pergi ketika suara Jilin terdengar lagi. Kamu ngomong sama siapa sih? Kenapa suaramu seperti berbisik? Aku nggak bisa dengar apa-apa. Apa kamu sengaja menjatuhkan mulut besarmu di suatu tempat? Xiaobi, apakah kamu mendengarnya? Xiaobi menggelengkan kepalanya. Wajah pemuda berambut pendek itu tampak garang, urat-urat di lehernya menonjol. Ia bisa merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Mereka semua menertawakannya, sungguh penghinaan dan rasa malu. Namun, apa yang dapat dia lakukan? Detik berikutnya, dia menatap Xiaobi dan Old Sue dan berkata dengan keras, maafkan aku. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Niat membunuh terpancar di matanya. Berapa kali Jilin bisa melindungi sekte Dewa Medis? Ketika masalah ini selesai, dia akan menemukan kedua semut ini dan membalas penghinaan ini. Jilin tidak berani bertindak terlalu jauh karena reputasi kakaknya dipertaruhkan. Dia membantu Sue berdiri dan menatap Xiaobi. Kau harus mengobati lukamu sekarang. Meskipun aku benar-benar ingin membunuh orang itu, aturannya sudah ada, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Xiaobi menggelengkan kepalanya dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Tuan Jilin, terima kasih atas bantuanmu. Jika bukan karena bantuanmu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Jilin melihat sekeliling dan melambaikan tangannya. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Ngomong-ngomong, di mana si bocah nakal Ye Chen itu? Dia belum datang. Sejak dia meninggalkan puncak Kingsuan beberapa hari yang lalu untuk menangani beberapa masalah, tidak ada kabar tentangnya. Jilem mengerutkan kening. Lagi pula, dia sudah mendengar dari kakaknya tentang pertarungan antara Ye Chen dan Nenek Hua. Jika Ye Chen tidak datang, itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Walaupun sedikit memalukan, itu adalah hasil terbaik. Lagi pula, dia tidak menyangka Ye Chen mampu mengalahkan Nenek Hua. Tetap hidup adalah hal yang paling penting. Kalau begitu, aku akan pergi ke tempat adikku dulu. Kalau orang-orang itu datang untuk menindasmu, beritahu saja namaku atau pergilah ke depan untuk mencariku. Jangan panggil aku tuan. Aku paling benci dengan panggilan seperti ini. Panggil saja aku dengan namaku. Terima kasih, Jilin. Ya, Jilin menghilang dengan sangat cepat. Xiaobi dan Old Sue saling memandang. Mereka tidak lagi mencoba untuk pergi dan mulai mengobati luka-luka mereka. Tidak lama kemudian, kerumunan menjadi gempar, karena 6 sosok muncul di kursi juri. Ada 4 lelaki tua, seorang pemuda tampan berusia 30-an, dan Ji Siking, Dewi Impian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Kunlun. Hari ini, rambut panjang Ji Siking hitam legam. Kulitnya yang seputih salju tidak perlu hiasan apapun, bagaikan batu giok yang sempurna. Ia mengenakan gaun sifon putih dengan pita hijau yang diikatkan di pinggangnya. Sosoknya yang anggun menarik perhatian. Keenam juri itu duduk, dan semua orang di alun-alun langsung terdiam. Pemuda tampan itu sengaja duduk di samping Ji Siking. Dia meliriknya dari sudut matanya menyala dengan penuh gairah. Nama pemuda itu adalah Qiu Luosheng, dan dia adalah jenius terkenal dari Sekte Juewu. Dia menjadi terkenal di usia muda, dan bakat serta akar spiritualnya menantang surga. Dia lebih tua dari Ji Siking lebih dari 10 tahun. Sebelum Ji Siking lahir, dia sudah menjadi seorang jenius yang diakui di seluruh pegunungan Kunlun. Hanya saja Ji Siking telah membayanginya. Dia telah lama mendekati Ji Siking dan bahkan telah mengusulkan pernikahan kepada keluarga Ji, namun Ji Siking menolaknya dengan kejam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Keduanya adalah jenius yang tak tertandingi, dan keluarga mereka sangat cocok. Mengapa Ji Siking tidak menerimanya? Mungkinkah mereka berdua tidak banyak berinteraksi sebelumnya dan terlalu jauh? Pada saat ini, dia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata kepada Ji Siking, "Siking, aku memperoleh teknik bela diri di alam mistik beberapa hari yang lalu. Itu akan sangat berguna untukmu. Bagaimana kalau kita bahas nanti?" Ji Siking mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh panggung dan kecewa melihat Ye Chen tidak ada di sana. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Tidak perlu begitu. Tidak apa-apa, nanti saja kita. Kamu terlalu berisik." Ji Siking memotongnya tanpa ampun. Wajah Qiu Luosheng menegang dan dia mengangguk canggung. Dia hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan ke seorang lelaki tua di sampingnya. "Penatua Zeng, waktu pendaftaran seharusnya sudah hampir berakhir, kan? Sudah waktunya untuk menutup formasi susunan di alun-alun. Berapa banyak orang yang berpartisipasi kali ini? Seharusnya tidak ada orang lain yang mendaftar sekarang,
kata Penatua Zeng dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, Ji King, yang selama ini terdiam, angkat bicara, Elder Zeng, tolong bantu saya melihat daftar nama. Apakah ada kultivator bernama Ye Chen yang ikut serta? Dia takut kalau dia tidak melihatnya tadi, jadi dia tetap bertanya. Wajah Qiu Luosheng dipenuhi kemarahan saat mendengar nama Ye Chen. Kecil ini lagi. Terakhir, 7 Yemeres punya RBMN. Wewas si kurang dari Lins Tu satu berpikir tentang bagian ini derajat F. Apa yang begitu baik tentang seseorang dengan akar fana yang tidak berguna? Yang paling penting, Ji King selalu melindungi Ye Chen, dan semua orang di pegunungan Kunlun menyadari hal ini. Dia bahkan lebih marah dalam hatinya. Dasar jalang bau, kau bersikap dingin padaku, tapi kau sangat antusias dengan kecil itu. Saat aku menidurimu di tempat tidur suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu menderita. Indra spiritual Penatua Zeng menyapu seluruh daftar itu sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun dengan nama itu yang mendaftar untuk berpartisipasi. Mata Ji King meredup, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Penatua Zeng, sudah waktunya, Qiu Luosheng cepat berkata, tutup formasi. Baiklah. Penatua Zeng hendak membentuk segel tangan ketika Ji King berkata. Penatua Zeng, bisakah Anda menundanya selama 5 menit? Saya sedang tidak enak badan. Semua orang yang hadir tahu mengapa Ji King melakukan ini. Itu tidak lain hanyalah untuk mengulur waktu bagi bocah nakal bernama Ye Chen itu. Meskipun Penatua Zeng merasa itu tidak pantas, di matanya, 5 menit bukanlah apa-apa. Itu bukan hal yang buruk untuk membantunya. Dia mengangguk dan berkata, bagus. 5 menit dari sekarang, formasi akan otomatis ditutup. Tidak akan ada penundaan lebih lanjut. 5 menit berlalu dalam sekejap mata. Ji King tidak lagi memiliki harapan apapun terhadap Ye Chen. Mungkin itu hanya sifat manusia untuk mundur saat nyawa dipertaruhkan. Tepat saat formasi itu hendak mendekat, tiba-tiba ada sesosok yang berlari mendekat sambil mengepulkan awan debu. Tunggu, suaranya tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Mata Ji King yang kecewa tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat sosok itu berlari menuju arena. Ye Chen ada di sini. Senyum tipis muncul di bibir merahnya. Mata Qiu Luosheng berkilat dengan niat membunuh saat melihat senyuman ini. Tidak peduli apapun, sampah ini pasti merupakan penghalang terbesar antara dia dan Ji King. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ye Chen meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Karena dia hakimnya, tentu saja dia punya caranya sendiri untuk menghadapi Ye Chen. Ye Chen akhirnya tiba dan mendaftar di pintu masuk. Dia perlahan menghembuskan napas dan bergumam pada dirinya sendiri, Little Gold terlalu tidak bisa diandalkan. Benar. Sekarang, aku benar-benar perlu mendapatkan tunggangan. Emas kecil, yang berada di bahunya, meregangkan tubuhnya dengan malas, menyipitkan matanya, dan terus tidur. Setelah itu, formasi ditutup. Pada saat yang sama, sebuah suara bergema dari langit. Nomor 750, Sekte Dewa Medis, Ye Chen. Pendaftaran sudah berakhir. Bab 818, apa yang dia lakukan di sini? Semua pandangan tertuju ke arah pintu masuk karena terkejut. Mereka ketakutan dan bingung saat menatap Ye Chen. Ye Chen dari Sekte Dewa Medis. Sebuah sekte medis yang sedang merosot benar-benar berani berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri antar sekte bela diri. Yang lebih penting, Ye Chen adalah orang tidak berguna yang telah dikeluarkan dari arena beberapa tahun lalu, bukan? Dia benar-benar muncul lagi. Apakah dia tidak belajar dari kesalahannya? Apakah pemuda itu benar-benar orang bodoh yang sama dari beberapa tahun yang lalu? Orang yang Jiang Huai dari Sekte Qian Phoenix menendang arena. Seseorang akhirnya bereaksi dan berseru. Di mata mereka, sudah tidak dapat dipercaya seekor semut seperti Ye Chen mampu bertahan selama bertahun-tahun, apalagi bisa ikut berkompetisi lagi. Ini adalah kompetisi antara para jenius di pegunungan Kunlun. Orang-orang yang berkumpul di sini semuanya adalah para jenius papan atas. Sejak kapan sampah seperti dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Apakah dia menipu dirinya sendiri dengan mempercayai bahwa dirinya seorang jenius? Sepertinya memang dia. Penampilannya tidak banyak berubah, tetapi aura di tubuhnya menjadi jauh lebih kuat. Mungkin karena itulah dia yakin untuk muncul di sini, kata orang lain. Setelah bertahun-tahun, jika dia benar-benar tidak tumbuh sedikit lebih kuat, maka hidupnya akan sia-sia. Namun, apa itu di bahunya? Binatang roh. Tiba-tiba,
Seseorang menyadari kehadiran Little Gold di bahu Ye Chen. Meskipun kecil, sosoknya yang berbulu cukup menarik perhatian. Kelihatannya seperti kucing oranye. Kenapa orang bodoh ini membawa kucing ke sini? Dasar bodoh. Siapa tahu, pikiran orang lemah tidak dapat kita pahami. Saya rasa dia akan tersingkir di babak pertama. Baiklah, baiklah. Semuanya, berhenti bicara. Akan merepotkan jika Ji Siking mendengarnya. Ingat, Ji Siking adalah seorang juri kali ini. Kerumunan itu langsung menjadi tenang. Di sisi lain, para murid sekte luar dari sekte Qian Phoenix sebelumnya juga menatap Ye Chen. Orang tidak berguna dari sekte medis ini. Sekte dewa benar-benar muncul. Dia sedang mencari kematian. Pemuda berambut pendek yang baru saja meminta maaf itu mengepalkan tangannya dan meraung, awalnya, aku hanya ingin membunuh kedua orang itu, tetapi sekarang setelah sampah ini datang, aku akan menambahkannya ke dalam campuran. Ketiga orang itu duduk di baris pertama area sekte Qian Phoenix. Seorang pria, seorang wanita, dan seorang wanita tua dengan tongkat. Wanita tua itu adalah Nenek Hua. Pria itu adalah Jiang Huai, yang merupakan murid sekte dalam dari sekte Qian Phoenix yang memiliki hubungan dengan Ye Chen. Bagaimanapun, orang inilah yang telah menendangnya keluar dari arena saat itu. Luo Huan berdiri di samping Jiang Huai. Tanda merah di wajah Luo Huan telah menghilang, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menatap Ye Chen dengan mata haus darah. Peristiwa di gua itu masih terbayang jelas di ingatannya, dan hampir saja mempengaruhi dirinya. Hati Dao, dia mengira Ye Chen tidak akan benar-benar muncul, tetapi ternyata dia muncul. Dia bersumpah bahwa jika mereka bertemu di arena, dia akan menyiksanya sampai mati. Dia bahkan ingin menghisap darah pihak lain hingga kering dan membuatnya memohon kematian. Tiba-tiba, Luo Huan teringat sesuatu dan menoleh ke Nenek Hua. Tuan, apakah Anda benar-benar akan melawan itu? Nenek Hua menyipitkan matanya dan mengangguk. Karena kita sudah sepakat, tentu saja aku harus menepati janjiku. Namun, itu tergantung pada apakah dia bisa bertahan hidup lebih dulu dari yang lain. Aku bisa merasakan banyak orang yang memusuhi dia, jadi dia akan mengalami masa-masa sulit selama kompetisi. Dia mungkin tidak akan bisa melewati babak pertama. Luo Huan tertawa dingin. Tuan, jangan khawatir. Jika aku bertemu bocah ini, aku pasti akan memotong anggota tubuhnya dan membuatnya berlutut di hadapanmu dan memohon belas kasihan. Nenek Hua tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menatap Ji Siking. Sayangnya, Ji Siking bisa melupakan tentang melindungi Ye Chen hari ini, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi. Di sisi lain, Ye Chen secara alami merasakan niat membunuh dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan kepadanya. Namun, dia hanya mengusap hidungnya dan mengabaikannya. Kemudian, dia melirik ke arah kursi juri. Seperti yang diduga, Ji Siking sedang duduk di sana. Saat mata mereka bertemu, Ji Siking adalah orang pertama yang mengalihkan pandangannya. Dia menutup matanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ji Siking, hari ini aku akan menunjukkan diriku yang baru kepadamu. Ye Chen kemudian melepaskan indera spiritualnya, dan segera menemukan sesama anggota sekte. Dia tersenyum dan segera berjalan ke arah mereka. Tak lama kemudian, ia tiba di sudut tempat mereka berada. Namun, tidak ada jejak tuannya. Tepat saat dia hendak menanyakan sesuatu, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Ini karena dia melihat Xiaobi dan Old Sue duduk bersila, mengobati luka-luka mereka. Lagi pula, dari kelihatannya, luka-luka itu baru saja terjadi. Jejak kaki berwarna merah darah di dada Old Sue adalah bukti nyata akan hal ini, begitu pula jejak telapak tangan merah di wajah Xiaobi. Meskipun Ye Chen tidak menyaksikan apa yang baru saja terjadi, dia mempunyai dugaan. Anggota sekte senior dan juniornya telah dipermalukan. Di mata banyak sekte di Pegunungan Kunlun, sekte Dewa Medis tidak penting. Lebih jauh lagi, di Pegunungan Kunlun, sangat dibenarkan bagi yang kuat untuk menindas yang lemah. Namun, salah satu hal yang ingin dilakukan Ye Chen saat dia kembali kali ini adalah melindungi sekte Dewa Medis, dan juga menjadikannya sekte nomor 1 di Pegunungan Kunlun. Melihat Xiaobi dan Old Sue terluka seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Xiaobi, apa yang terjadi? Ye Chen melangkah maju dan bertanya. Nada suaranya tampak tenang tetapi dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Jika dia tidak menekannya, naga darah di tubuhnya mungkin akan keluar dari tubuhnya dan menyebabkan keributan. Xiaobi mendengar suara Ye Chen dan membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen tiba,
dia terkejut dan senang. Ye Chen, kamu akhirnya di sini. Sue tua dan aku takut sesuatu telah terjadi padamu. Ye Chen mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Xiaobi dengan lembut. Apa yang terjadi pada wajahmu? Xiaobi tertegun dan tersenyum canggung. Tidak apa-apa, aku baru saja bertanding dengan Old Sue dan tidak sengaja melukai diriku sendiri. Sue tua juga berhenti dan menatap Ye Chen. Dia segera memahami cerita Xiaobi dan ikut bermain. Benar, benar. Lagi pula, kompetisi belum dimulai. Kami bertarung seperti ini untuk belajar melindungi diri sendiri dengan lebih baik. Itu bukan masalah besar. Perdebatan. Ye Chen mendengus dingin. Tanpa ragu-ragu lagi, dia membentuk segel tangan dan mengaktifkan teknik. Dia memejamkan matanya, dan semua yang terjadi sebelumnya terulang kembali. Penghinaan yang diucapkan murid sekte luar sekte Phoenix Biru kepada Xiaobi dan Sue tua membuatnya marah, dan penghinaan terhadap sekte Dewa Medis bahkan lebih tak tertahankan. Jika Jilin tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi pada Xiaobi dan Old Sue? Orang yang kejam seperti itu tidak mungkin dibiarkan hidup. Bab 819-1 minta maaf. Sekte Qian Phoenix, itu sekte Qian Phoenix lagi. Apakah mereka ditakdirkan menjadi musuh? Ye Chen mengepalkan tangannya dan menyapukan tatapan dinginnya ke arah kerumunan. Dalam sekejap, dia melihat sepasang mata jahat sedang menatapnya. Itu pemuda berambut pendek. Ye Chen tidak ragu lagi, dan cepat melangkah ke arah pria itu. Namun, Xiaobi dan Old Sue mengetahui kepribadian Ye Chen dan segera berdiri untuk menariknya kembali. Ye Chen, apa yang kau lakukan? Orang itu sudah meminta maaf kepada kita, jadi tidak perlu lagi membahas masalah ini. Lagi pula, ada peraturan di sini yang melarang pertarungan di luar arena. Wajah Xiaobi dan Lao Sue dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Jika Ye Chen mendapat masalah karena mereka, apa yang akan mereka lakukan? Ye Chen melepaskan diri dari genggaman mereka dan menyerahkan 2 pil kepada mereka, memerintahkan mereka untuk meminumnya. Efek obat dari pil itu langsung bekerja dan mulai menyembuhkan sebagian besar luka mereka. Mereka tidak menyangka Ye Chen memiliki pil seperti itu, dan juga tidak menyangka dia akan memberikannya begitu saja. Mungkinkah keterampilan alkimia Ye Chen telah melampaui Xiaobi? Saat mereka berdua asyik dengan pikirannya masing-masing, Ye Chen sudah berada 100 meter jauhnya dari mereka dan telah tiba di area sekte Qian Phoenix. Semua orang yang menonton agak bingung. Lagi pula, mereka telah menyaksikan konflik antara sekte Dewa Medis dan pengikut sekte luar sekte Qian Phoenix. Namun, apa yang sedang dilakukan Ye Chen? Apakah dia akan berdebat dengan mereka? Di kejauhan, Ji Siking juga mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Ye Chen. Bahkan anggota sekte Qian Phoenix pun bingung. Apakah sekte Dewa Medis benar-benar datang untuk mencari masalah dengan mereka? Ketika Luo Huan melihat Ye Chen, dia berdiri dan berkata dengan marah, Ye Chen, ini bukan wilayah sekte Dewa Medis. Keluar dari sini sekarang juga. Ye Chen mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap dingin ke arah pemuda berambut pendek itu dan berkata, siapapun yang mengacaukan anggota sekte Dewa Medis sebelumnya, segera keluar. Tentu saja, pemuda berambut pendek itu tidak takut pada Ye Chen. Terlebih lagi, sikap Jilin tadi sudah membuatnya kesal, jadi sekarang setelah seorang yang tidak berguna datang mengetuk pintunya untuk meminta penjelasan, itu adalah kesempatan yang baik untuk melampiaskan amarahnya. Yang paling penting adalah anak ini adalah orang yang datang mencari masalah pertama kali, jadi Jilin dan Ji Siking tidak bisa menyalahkannya karena membela diri. Pemuda berambut pendek itu melangkah maju dengan bangga dan menghunus pedang di pinggangnya. Ia mengarahkan bilahnya ke Ye Chen. Itu aku, tapi kenapa? Aku bisa menginjak-injak sekte sampahmu kapanpun aku mau. Ketika Ye Chen mendengar ini, aura dingin keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Luo Huan mengerti maksud Ye Chen dan mendengus dingin. Ye Chen, apa yang ingin kau lakukan? Dia sudah meminta maaf. Ini bukan tanah pembantaian. Ini adalah Qianjue Plaza, dan keenam hakimlah yang mengambil keputusan di sini. Ada juga pakar lain yang berjaga, jadi jika Anda ingin membuat masalah, pikir-pikir dulu. Namun, begitu dia selesai berbicara, Ye Chen bergerak, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Langkah kakinya bagai angin sepoi-sepoi ketika sosoknya muncul di hadapan pemuda berambut pendek itu, lalu ia melayangkan pukulan. Tidak ada sirkulasi ki sejati, jadi pukulannya tampak lemah. Akan tetapi, karena itu, tidak seorang pun benar-benar bereaksi atau mencoba menghentikannya. Pemuda berambut pendek itu memandang pukulan yang mendekat dan mencibir.
Sepotong sampah berani menyerang anggota Sekte Qian Phoenix. Pukulanmu bahkan tidak mengandung kekuatan apapun. Sepertinya kamu belum membaik sama sekali setelah kakak senior Jiang Jue menendangmu keluar arena. Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu hari ini dan menunjukkan kepada berbagai sekte di pegunungan Kunlun betapa buruknya para pengikut Sekte Dewa Medis. Aura pemuda berambut pendek itu meledak saat niat pedangnya terungkap. Saat ki sejatinya beredar, pedangnya mulai memancarkan untaian ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini adalah teknik inti dari teknik pedang Sekte Qian Phoenix. Bahkan seorang ahli alam suci tingkat puncak akan kesulitan menahan kekuatan serangan ini. Dia ingin menunjukkan kepada para tetua sekte dan sesama muridnya bahwa dia tidak lemah. Kaca. Ujung pedang menyentuh tinju Ye Chen, dan kemudian cahaya merah redup menyebar dari tinjunya ke pedang. Suatu kekuatan yang mengerikan menyerang dan waktu terasa melambat. Senyum pemuda berambut pendek itu menegang, dan matanya menyipit. Kekuatan macam apa ini? Pedang itu hancur. Hancur karena pukulan. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahaya fatal dari pukulan ini, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Sayangnya, tekanan tak terlihat menahannya, dan tinju itu menghantam tubuhnya. Dia membelalakan matanya dan melihat ke bawah ke tubuhnya. Dia benar-benar merasakan tubuh dan organ dalamnya runtuh. Dia telah memikirkan banyak cara untuk mati, tetapi ini bukan salah satunya. Aura kematian menyelimuti seluruh tubuhnya, dan suara acuh tak acuh terdengar di telinganya. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya, kamu menyinggung Sekte Dewa Medis. Wah, begitu dia selesai berbicara, tubuh pemuda berambut pendek itu terpental, menabrak 6 atau 7 pengikut Sekte Qian Phoenix lainnya di sepanjang jalan. Darah pemuda berambut pendek itu berceceran di pakaian semua orang, membuat pemandangan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Qianjue Plaza menjadi sunyi senyap, seperti kuburan di tengah malam. Tidak ada yang menyangka Ye Chen akan membunuh seseorang di depan begitu banyak orang. Lebih jauh lagi, tindakannya menantang martabat dan reputasi Sekte Qian Phoenix, dan bahkan mengabaikan otoritas 6 hakim. Gila, tentu saja, hanya sedikit orang yang menyadari kekuatan Ye Chen. Kemampuannya mematahkan pedang dengan tinjunya, dan bahkan membunuh lawannya, menunjukkan betapa kuatnya dia. Setelah waktu yang tidak diketahui, Luo Huan akhirnya bereaksi dan menghunus pedangnya, dan Jiang Huai melakukan hal yang sama. Matanya yang dingin menatap ke arah orang tak berguna yang telah ditendangnya keluar dari arena di masa lalu. Tak lama kemudian, semua murid Sekte Qian Phoenix telah menghunus senjata mereka, mengarahkannya ke Ye Chen. Situasinya seperti tong mesiu yang menunggu untuk meledak. Ye Chen, di sisi lain, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengambil tisu dan menyeka darah dari tangannya. Bahkan jika puluhan ribu pedang diarahkan padanya, dia tidak akan gentar. Ye Chen, beraninya kau membunuh seorang murid Sekte Qian Phoenix di depan kita. Teriak Luo Huan dengan marah. Bocah ini berani menantang martabat Sekte Qian Phoenix di depan semua orang. Dia harus dibunuh untuk menebus reputasi mereka. Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap mayat yang berdarah itu. Tiba-tiba dia berkata, "Maafkan aku. Aku minta maaf. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa permintaan maaf dapat menyelesaikan semuanya? Orang itu telah menyakiti seorang murid Sekte Dewa Medis, jadi dia meminta maaf dan masalah itu selesai. Kalau begitu, karena aku telah membunuh salah satu murid sektemu dan meminta maaf, bukankah seharusnya semuanya baik-baik saja sekarang?" Mata Ye Chen berbinar tanpa rasa takut. Anda, Luo Huan tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang mengira Ye Chen akan menjadi orang yang berlidah tajam seperti itu? Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan perang kata-kata dengannya, jadi dia tidak ragu lagi. Namun, tepat saat dia hendak menyerang, 6 sosok mengerikan turun. Mereka adalah 6 juri. Bab 820, terlalu tidak berguna. Jantung semua orang berdebar kencang. Di antara ke-6 orang itu, selain Qiu Lao Cheng dari Sekte Juewu, Ji Siking, dan Penatua Zeng, salah satu hakim berasal dari Sekte Qian Phoenix. Taois Nanming. Bukan saja tingkat kultivasi Taois Nanming sangat mengerikan, tetapi penguasaannya terhadap alkimia juga menantang surga. Itulah sebabnya mengapa dia dipilih menjadi juri kali ini, dan dia jelas seorang veteran. Pada saat ini, wajah Daois Nanming memerah karena marah. Di bawah pengawasannya, seorang murid Sekte Qian Phoenix terbunuh tanpa alasan. Ini adalah provokasi langsung. Luo Huan buru-buru membungkuk dan berseru, "Penatua Nanming, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami.
Niat membunuh orang ini terlalu kuat dan dia telah mengabaikan aturan. Dia harus dihukum berat. Kalau tidak, murid Sekte Qian Phoenix yang sudah mati itu akan mati sia-sia. Daois Nanming mengangguk. Tatapannya yang penuh amarah tertuju ke arah Ye Chen saat tekanan spiritualnya yang tak terbatas mengembun. Berani sekali kau, Ye Chen. Kau telah terang-terangan melanggar aturan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Hari ini, atas nama sekte yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, aku akan secara pribadi menindasmu. Merasakan tekanan spiritual yang mengalir ke arah Ye Chen, Little Gold tiba-tiba terbangun, meregangkan tubuhnya dan berdiri. Energi tak berbentuk merembes keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Ye Chen, membuatnya kebal terhadap tekanan spiritual. Garis keturunan Little Gold sangatlah istimewa. Meskipun belum dewasa, ia dianggap sebagai bangsawan, dan tidak akan pernah tunduk kepada orang lain. Ye Chen awalnya ingin melawan tekanan itu, tetapi ketika dia merasakan kekuatan Little Gold, dia terkejut. Mungkinkah ia dapat mengabaikan semua tekanan spiritual? Jika memang demikian, maka ia telah memperoleh berkah yang hakiki. Pendeta Tao Nanming terus memberikan tekanan spiritualnya pada Ye Chen. Dia mengira Ye Chen akan segera berlutut, tetapi segera menyadari bahwa Ye Chen tampaknya baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Tingkat kultivasinya cukup kuat untuk menghancurkan sebagian besar orang yang hadir, tetapi mengapa bocah murahan dari sekte Dewa Medis ini baik-baik saja? Faktanya, wajah Daois Nanming memerah saat dia terus memberikan tekanan spiritual pada Ye Chen. Itu terlihat sedikit memalukan. Ji Siking ingin mengambil tindakan, tetapi saat dia melihat Ye Chen dengan tenang menghilangkan tekanan spiritual Taois Nanming, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah anak ini benar-benar mengalami suatu pertemuan yang kebetulan? Cu Lao Cheng secara alami menyadari masalah tersebut dan memberi Taois Nanming sebuah cara. Taois Nanming, apa yang dilakukan Ye Chen memang melanggar aturan. Daripada membuatnya berlutut, mengapa kita tidak menekan anak ini terlebih dahulu dan menyiksanya? Saya pikir itu cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Daois Nanming menarik kembali tekanan spiritualnya dan menatap Ye Chen dengan tatapan sedikit bingung. Dia mendengus dan mengangguk, kau benar. Teman-teman, tekan bocah ini. Melihat beberapa kultivator alam asal mendekatinya, Ye Chen hendak menghunus pedangnya ketika Ji Siking tiba-tiba berdiri di depannya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Adegan ini benar-benar terjadi lagi. 5 atau 6 tahun yang lalu, orang yang tidak berguna itu telah diusir dari panggung oleh Jiang Huai. Setelah itu, Jiang Huai ingin membunuhnya, tetapi Ji Siking telah menghalanginya dan melindunginya. Pada saat ini, sejarah terulang kembali. Ji Siking, ekspresi wajah Taois Nanming sangat jelek. Apakah kau menantang otoritasku? Aku tahu hubunganmu dengan sampah ini, tapi ingat identitasmu. Kau seorang hakim. Bagaimana semua orang bisa mempercayai para hakim jika kau menggunakan statusmu untuk alasan pribadi? Ekspresi Ji Siking acuh tak acuh saat dia berkata, karena kamu tahu bahwa kami adalah hakim, mengapa kamu mencoba berurusan dengan Ye Chen tanpa membicarakannya dengan semua orang? Bukankah ini juga melanggar aturan? Kau, ekspresi Taois Nanming menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ji Siking, ini baru pertama kalinya kamu menjadi hakim. Saat aku mulai menjadi hakim di sini, kamu bahkan belum lahir. Dari segi bakat, aku juga lebih baik darimu. Minggirlah. Kalau tidak, aku juga akan berurusan denganmu. Qiu Lao Cheng, yang berada di samping Ji Siking, segera berkata, Siking, jangan bodoh. Anak ini memang bersalah. Jika dia tidak ditangani, akan sulit untuk menenangkan masyarakat. Aku tahu kamu berteman dengan Ye Chen, tapi kamu juga harus berpikir sendiri. Kamu dapat menolongnya sekali, tetapi Anda tidak dapat menolongnya selamanya. Ha Siking melirik ke Zhu Luosheng. Kemudian, dia berkata kepada Daois Nanming, saya sudah memiliki pemahaman kasar tentang kejadian ini berkat saudara perempuan saya. Murid sekte luar dari sekte Qian Phoenix menyerang sekte Dewa Medis tanpa alasan, dan bahkan mencoba membunuh salah satu dari mereka. Adapun Ye Chen, dia tidak bermaksud membunuh siapapun ketika dia menyerang. Sayangnya, murid sekte luar ini terlalu tidak berguna dan bahkan berhasil membuat dirinya terbunuh meskipun menggunakan pedang melawan tinju. Orang seperti itu tidak akan bertahan lama di pegunungan Kunlun. Ketika Luo Huan dan Jiang Huai mendengar ini, mereka begitu marah hingga mata mereka hampir keluar. Terlalu tidak berguna. Taois Nanming hendak berbicara ketika Penatua Zeng memutuskan untuk campur tangan dan menenangkan keadaan. Kompetisi sudah dimulai. Jika kita terus berdebat seperti ini,
waktu akan terbuang sia-sia. Kandidat jenius yang tersisa sedang menunggu kita. Karena kita tidak akan dapat menyelesaikan ini dalam waktu dekat, mengapa kita tidak menggunakan kompetisi untuk melakukannya? Untuk sementara kita akan mengubah sedikit aturan dan mempertemukan Sekte Medical God dan Sekte Qian Phoenix. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itulah hasil akhirnya, dan tidak akan ada lagi pertikaian di luar arena. Ketika Ji Siking mendengar usulan ini, dia menyingkirkan pedangnya dan berkata, aku tidak keberatan. Apalagi yang bisa dikatakan Taois Nanming. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berkata, baiklah. Pegunungan Kunlun telah selalu memutuskan sesuatu dengan kekuatan. Solusi ini layak. Tetapi saya berharap beberapa wasit tidak memiliki motif egois. Melindungi orang lain secara membabi buta hanya akan membuat mereka dalam masalah besar. Kalimat ini jelas ditujukan untuk Ji Siking. Namun, Ji Siking mengabaikannya. Dia menepuk Ye Chen dan menatapnya. Kemudian, dia melangkah pelan di tanah dan kembali ke kursi juri. Mereka berenam kembali duduk dan semuanya kembali normal. Karena telah membuang terlalu banyak waktu, Penatua Zeng hanya membacakan beberapa aturan dan memulai proses eliminasi. Lagi pula, 750 orang terlalu banyak, jadi setidaknya 2 putaran diperlukan untuk memangkas jumlahnya hingga kurang dari 200. Demi keadilan, mereka mengundi. Namun, ada satu pengecualian. Sekte Dewa Medis dan Sekte Qian Phoenix. Mereka akan saling berhadapan sampai salah satu dari mereka tersingkir. Ye Chen adalah satu-satunya perwakilan dari Sekte Dewa Medis, sedangkan Qian Sekte Phoenix memiliki 4 perwakilan. Selain Jiang Huai dan Luo Huan, ada 2 murid berbakat lainnya. Dengan kata lain, Ye Chen harus menyingkirkan setidaknya 4 orang sebelum ia memenuhi syarat untuk maju. Hal ini tampaknya sangat merugikan bagi Ye Chen. Mengesampingkan kekuatannya, bahkan jika Ye Chen cukup beruntung untuk menang, ia harus bertarung dalam pertempuran berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada yang menganggap tinggi peluangnya bahkan jika ia telah membunuh salah satu murid sekte luar sekte tersebut dengan satu pukulan. Bagaimanapun, murid sekte luar itu dan keempat murid jenius ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di antara mereka, Jiang Huai dan Luo Huan adalah kandidat populer untuk masuk 30 besar.